Halo Pentusias, seperti biasa saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sekitar fountain pen. Kali ini menjawab tentang kenapa fountain pen saya nggak bisa nulis tebal tipis seperti ini. Nah, ini untuk menulis tebal tipis seperti ini diperlukan nib atau mata pena yang fleksibel. Mata pena fountain pen pada umumnya itu dibuat dari stainless atau metal lainnya yang kaku. Jadi kalau ditekan cenderung kalau bisa tebal ya nggak akan setebal ini juga. Atau bahkan kalau dipaksa lagi itu rusak. Jadi dia akan dull ya, mekar terus. Nggak bisa balik lagi karena memang fountain pen standar seperti ini tidak didesain untuk ditekan-tekan. Ada fountain pen yang khusus bisa fleksibel nibnya, mata penanya. Itu Pilot Falcon sama Pilot Justus, harganya 2,5 sampai 3,5 juta. Dan saya pribadi nggak menyarankan itu untuk pemakai yang baru mulai karena kalau rusak atau belum ada feeling ya, pas ditekan terus dia mekar terus udah dull, itu nggak bisa diperbaiki. Jadi harus beli baru 2,5 sampai 3,5 juta itu lagi. Ada alternatif yang murah yaitu sedikit DIY ya, sedikit bongkar pasang sendiri. Ini Jinhao tipenya X450. Sebetulnya nib aslinya tuh sama seperti pilot atau fountain pen apapun lah yang normal. Itu nggak bisa ditekan atau ya ditekan bisa cuman akan rusak. Kalau ini saya bongkar, saya cabut nib aslinya, lalu saya pasang Zebra G nib. Zebra G nib ini adalah nib yang seharusnya dipasang ke deep pen atau pen celup. Lalu bisa juga dipasang ke oblique pen. Saya pernah bahas oblique pen di sini. Apa sih gunanya Zebra G nib ini? Bedanya apa sama yang normal dari pabrikan fountain pen? Ini kalau ditekan, dia tuh mekar. Nah, itu. Dia fleksibel banget. Jadi pas kalau nggak ditekan dia akan bikin garis tipis, lalu pas ditekan dia bikin garis tebal, lalu dia kembali ke tipis lagi. Nah, Pilot Falcon sama Pilot Justus itu bisa seperti ini. Tapi ya itu nggak bisa selamanya seperti ini. Nanti fleksibilitasnya akan berkurang, lalu dia akan mekar seperti ini terus. Sama. Ini pun nggak akan abadi. Ada saatnya dimana dia harus diganti. Tapi kalau ganti ini harganya cuma 15 sampai 30 ribu masalah. Jadi beda jauh dibanding harga yang harus ngeganti fountain pen harga 2,5 sampai 3,5 juta itu. Untuk pemula menurut saya sangat friendly. Tapi harus repot sedikit. Repotnya oke lah. Karena yang ini ongkos totalnya sekitar 100 ribu. Kalau rusak 30 ribu. Sedangkan kalau yang Pilot Falcon atau Justus harganya 2,5 sampai 3,5 juta. Kalau rusak ya beli lagi 2,5 3,5 juta. Oke, kita langsung aja praktekin. Kita akan coba tulis Spencerian style seperti ini. Ini referensi dari Dr. M. Vitolo. Lalu saya akan memakai kertasnya tuh marker paper dari Canson. Covernya seperti ini ya, marker paper yang bikin Canson. Ini saya beli di toko buku lah, harusnya ada lah. Kalau toko buku yang sekelas Gramedia atau Paperclip ya, mungkin di toko online juga pasti banyak. Kenapa saya pakai kertas marker ini? Karena sifatnya pertama dia tuh semi transparan. Jadi kalau saya taruh contekan dari master penman yang hebat ini di bawah, saya bisa lihat. Jadi saya tinggal ngikutin bentuknya aja. Berhubung saya belajar otodidak, nggak ada guru yang ngasih tahu, oh harus ditekan, harus diapain lah. Jadi saya cuma bisa ngikutin bentuk aja dan menganalisa sendiri harus gimana supaya tulisannya mendekati sama master-master ini. Satu hal yang harus dipersiapkan untuk menulis Spencerian itu kertas itu harus miring supaya gampang. Karena kita akan bikin garis tebal yang arahnya ke sana. Jadi kalau kita nggak miring, kalau kita bikin garis tebal ke sana, ini mekarnya susah. Tangan kita tuh begini, dia mekarnya akan begini. Dia tebalnya akan ke arah sini, bukan ke arah sana. Jadi mau nggak mau kita yang harus puter-puter kertasnya. Kalau saya sih rada ekstrim. Kalau pakai oblique pen nggak semiring ini, tapi lo harus dimiringin juga tetap. Oke, supaya nggak bingung kita langsung aja. Kita coba huruf A kecil, mungkin sampai F atau E. Kita akan coba lihat karena kalau sampai Z akan kepanjangan videonya. Di sini saya akan coba praktekin kemampuan fleksibilitasnya dari Zebra G nib. Pertama kita mulai nggak ditekan, naik ke atas. Jadi setiap kali stroke yang naik ke atas itu jangan ditekan karena akan nusuk. Kalau ditekan dia matanya melebar dan dia nusuk ke kertasnya. Untuk bikin garis tebal itu selalu stroke yang menurun atau tarikan garis yang menurun. Lalu untuk kita karena mau bikin huruf A ya, itu bukan langsung satu lingkaran seperti ini, tapi kita bikin setengah ke sana, lalu setengah lagi ke situ. Seperti ini, tekan, lepas, tekan. Lalu untuk garisnya, tekan, lepas. Lalu kita huruf B.
Jangan ditekan, naik ke atas, tekan. Nah, lalu huruf C sama seperti huruf A ya. Kalau huruf C bikin setengah dulu, tekan, naik ke atas, tekan ya. Lalu buntutnya. Huruf D sama sekali lagi ke huruf A tadi. Kalau ada yang melingkar, nggak langsung dibikin satu lingkaran bulat gitu, kita bikin setengah dulu, tekan, lalu di sini tutup, tekan. Nah, baru kita bikin garis lurusnya. Huruf E, lalu huruf F. Nah, F ini dia panjang ya, jadi harus ada strategi juga supaya tintanya nggak kehabisan di tengah jalan. Oke, mudah-mudahan kali ini nggak habis. Harus pelan-pelan, jangan terlalu cepat, karena kalau kecepatan tintanya nggak keburu tersalurkan, udah keburu habis di tengah jalan. F ini ada dua gaya, yang satu sebetulnya harusnya nih di sini detailnya seperti ini buntutnya, sedangkan yang satu ini buntutnya tuh seperti di kuas ya, mengecil dia itu. Nah itu ABCDEF dengan memakai flag snip. Kita coba huruf besarnya misalnya. Ini kalau huruf besarnya lebih fancy dia. Saya suka huruf H. Ini banyak lengkung-lengkungannya, elegan, tapi juga menantang. Jadi kita mulai di sini, tekan sedikit, naik ke atas. Oke, mulai lagi, tekan. Nah itu huruf H model 1. Sekarang kita coba huruf H model 2. Naik ke atas. Nah itu huruf H. Rada keriting-keriting sedikit soalnya tangan saya tadi kebentok sama tripod. Nah itulah kemampuan dari flag snip Zebra Gnip ini. Di sini kalau kita buat gambar manga bisa juga nih pen ini. Saya nggak akan gambar manga di sini karena sekali lagi video akan panjang. Tapi garisnya kalau ditekan seperti kalau di biasa seperti ini, tapi kalau ditekan seperti ini. Tekan tipis, tekan tipis, tekan tipis. Kalau terlalu ditekan dia hilang, tintanya nggak cukup banyak untuk dia bikin garis. Jadi nekannya juga harus pakai feeling ya. Dan kadang kita harus kasih dia waktu untuk tintanya mengalir ke ujung, baru kita bisa pakai lagi secara maksimum. Tekan tipis, tekan tipis, tekan tipis. Nah, sebetulnya buat pemakaian sehari-hari ini sih nggak cocok ya, karena akan aneh kalau kita nulis begini untuk kesehari-harian. Ini lebih ke tulisan dekoratif untuk undangan atau diary mungkin. Kalau untuk tulisan biasa sih biasanya saya akan standar saja. Paling di ujungnya yang kadang saya hias, misalnya seperti ini. Nah seperti itu. Lalu di T-nya ini garisnya saya akan coba, wah terlalu heboh, tapi ya sesuatu yang kayak gitulah. Nah jadi untuk pemakaian sehari-hari nggak terlalu cocok untuk pamer tebal tipis begini juga. Tetap pemakaian sehari-hari saya akan pakai fountain pen biasa yang nulisnya standar. Lagian yang itu juga nulisnya nggak bisa terlalu cepat ya. Yang ini, kalau yang biasa ini memang didesain untuk menulis sehari-hari. Kalau yang ini tuh nggak kekejar aliran tintanya, dia harus pelan-pelan gitu.
Oke, mungkin di video selanjutnya saya akan memperlihatkan cara masangnya ya. Sampai jumpa, silakan di komen kalau ada pertanyaan sebelum saya ngepost video yang selanjutnya. Bye-bye.